bersama. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Program studi bimbingan dan konseling dengan nomor peserta 201501159839, nomor induk mahasiswa 23610021907116. Saya akan melakukan layanan konseling individual pendekatan person center terapi dengan topik kurang bisa mengatur waktu pada peserta didik fase F di SMA Negeri 1 Katingan Kuala. Layanan ini diberikan pada hari Rabu 6 Maret tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Misi. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oh, silahkan masuk, Pak. Iya, Bu. Silahkan pilih tempat duduknya, mau duduk yang paling enak di mana? Di sini aja, Bu. Oh ya. Bagaimana kabar Bunda? Alhamdulillah baik, Bu. Ngomong-ngomong, Ibu dengar nih dari teman-teman, katanya Hayat bisa servis-servis kan sekarang? Alhamdulillah bisa sekarang. Bisa. Ya. Servis apa aja tuh? Saya servis HP sama kipas angin. Kipas angin. Yang lebih sering apa? Kalau yang lebih sering itu kipas angin, Bu. Kipas angin. Kipas angin itu biasanya permasalahannya? Biasanya di bagian lama itu, Bu, yang macet. Ngomong-ngomong itu belajarnya dari mana? Dari- Soalnya Ibu baru dengar nih Hayat bisa servis-servis. Dari teman-teman yang bisa servis. Oh, jadi sekarang bertemannya dengan tukang servis? Iya, Bu. Alhamdulillah, berarti ya itu teman yang positif itu berteman, ilmunya dapat, ya kan? Iya, Bu. Tadi kan dia belajar, katanya kan belajar dari teman nih, Iya. servisnya. Servis kipas pertama itu kipas punya siapa? Punya Bu, yang di rumah, Bu. Punya yang di rumah, berhasil nggak hidup dong? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oh, berarti setelah mencoba servis yang di rumah baru berani ambil orderan. Iya, Bu. Berapa orderan pertama yang masuk? Untuk yang pertama dari awal sampai yang sekarang, Bu. Dari awal dulu. Dari awal itu yang masuk ada 2. Ada 2. Kalau dihitung sampai sekarang itu lebih 10. Awalnya itu gimana nih kok orang bisa tahu kalau Hayat servis? Hayat dulu kah yang promo atau gimana? Kan tempat saya jualan. Saat saya sedang servis ada orang beli. Itu kita- Iya. Berarti pas di warung, pas di rumah. Iya. Iya, oke. Menurut Hayat, sudah maksimal nggak ilmu yang didapat dari servis-servis? Belum. Belum. Harus gimana tuh kayaknya? Harus lebih giat belajar lagi. Nah, ilmunya harus Ilmu. digali lagi lah. Iya. Oke, yuk Hayat tanya. Aku saya dipanggil ke ruang makeup apa ya? Oh ya, Ibu cuma mau bicara sebentar. Nah, boleh kan kita cerita-cerita hari ini? Iya, boleh. Nah, ngomong-ngomong hari ini pelajaran apa nih? Pelajaran kimia. Pelajaran kimia. Tadi masuk atau enggak? Masuk. Kesini tadi izin atau keluar langsung? Sudah izin sama rumah kalian. Sudah izin. Tadi pas kimia ya tadi? Iya. Jadi pelajaran kimia yang hari ini tadi tugas atau materi? Cuma materi aja. Materi. Iya. Nanti Ibu harap Hayat setelah pertemuan kita hari ini Hayat bisa kejar lagi materi yang ketinggalan hari ini lah. Iya. Jadi lihat catatannya dari teman-temannya, kira-kira Hayat ketinggalannya di bagian mana. Iya. Nah, ngomong-ngomong Hayat pernah keluar BK nggak? Alhamdulillah gak pernah. Belum pernah, patasan terlihat tegang nih. Baru pertama kali. Baru pertama kali patasan tegang nih. Biar nggak tegang nih, ayo kita minum dulu
Iya. Ya, silakan minum dulu biar gak tegang. Kita santai ya, silakan. Ya. Sudah agak itu? Gak tegang lagi? Ya. Karena Hair ini baru pertama kali kan ke ruang BK nih. Ibu minta pendapatnya nih. Menurut Hair ruangan BK gimana? Sangat bagus Bu, ruangannya sangat ada. Terus kenapa jarang main ke ruang BK? Karena takut. Lah, kenapa takut? Takut sama guru BK-nya. Takut sama guru BK. Padahal guru BK-nya gimana nih menurut Hair? Apakah ibu menakutkan itu? Tidak. Tidak, makanya pandangan Hair tentang ruang BK dan guru BK itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau menurut saya itu benar dari teman aja Bu. Menakutkan Bu. Menakutkan. Tapi menakutkannya bukan ruangannya. Orangnya, gurunya. Menurut Hair nih, kan tadi yang menakutkan katanya kan gurunya. Iya. Sebenarnya guru BK itu apa sih tugasnya yang Hair tahu? Kalau yang saya tahu itu benar dari teman dulu. Itu menghukum siswa yang bermasalah. Menghukum siswa. Itu saja? Iya. Jadi begini, ibu luruskan nih mau kita bertemu. Nah, Iya. soalnya nanti ibu harapnya Hair kembali lagi untuk mampir ke ruang BK, entah kita bercerita atau kita bercengkrama sebentar-sebentar di jam waktu kosong. Iya. Jadi ibu luruskan nih tentang guru BK. Nah, biar Hair nanti pikirannya tidak sama teman-teman. Ibu yakin yang teman-teman yang memiliki pemikiran kalau guru BK itu menakutkan, mungkin statusnya sama seperti Hair. Tidak pernah ke ruang BK, tidak pernah bercengkrama dengan ibu. Nah, berhubung kita hari ini ada pertemuan, jadi ibu luruskan nih, nanti minta tolong disampaikan ke teman-teman kalau sebenarnya tugas guru BK itu sebenarnya adalah memberikan layanan atau bantuan untuk siswa dalam menyelesaikan masalah, baik itu berupa curhat, sharing, ataupun mendengarkan apa yang ingin kalian ceritakan. Nah, jadi ibu bisa membantu dalam hal seperti itu. Kira-kira menurut Hair gimana nih? Apakah masih semenakutkan itu, ibu? Tidak. Ya makanya di sini ibu maunya kita sesantai mungkin, jadi Hair bisa lebih optimal untuk penyampaiannya. Hair bisa lebih maksimal menceritakan apa sih sebenarnya yang jadi permasalahan di dirinya Hair. Karena setiap permasalahan itu yang bisa menyelesaikan hanya diri sendiri. Nah, makanya ibu yakin Hair bisa. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini kita bisa dapat jalan keluarnya. Iya. Banyak sih. Maaf Bu. Ya. Maaf Bu, saya bertanya sekali lagi. Ya. Kenapa saya dipanggil ke BK ya? Oh iya, begini. Kemarin ada guru mapel yang bilang ke ibu kalau Hair sering izin keluar, benar? Benar. Kenapa itu? Itu karena saya bosan di kelas. Bosan. Jadi kalau bosan Izin keluar. izin keluar, kembali lagi tidak? Kembali tapi pas dekat habis waktu belajar. Kenapa jadi? Berarti itu pas pelajaran sudah mau habis baru masuk lagi. Nah, tadi kan kata Hair bosan nih. Iya. Biasanya kalau Hair bosan, misalkan di sekolah ataupun di rumah, kalau misalnya dalam keadaan bosan, itu kalau di rumah yang Hair lakukan apa? Kalau di rumah, kalau saya bosan, kalau belajar itu saya sambil dengerin musik. Dengerin musik. Nah itu kan tahu solusinya. Iya. Cara menyelesaikan kebosanan. Terus selain mendengarkan musik,
Itu aja kalau di sekolah. Kalau di sekolah? Ya saya keluar dari kelas ini. Apakah kalau misalkan izin keluar terus kembalinya setelah mau habis pelajaran, apakah itu tindakan yang benar, Mak? Tidak. Tidak. Jadi yang benarnya gimana nih? Yang benarnya saya izin keluar sebentar terus masuk lagi. Iya. Jadi menurut Hai tadi kalau sudah bosan biasanya sambil mendengarkan musik atau izin keluar sebentar untuk menghirup udara segar, setelah itu masuk lagi. Ngomong-ngomong nih, kalau ibu boleh tahu, kira-kira menurut Hai yang Hai rasa mapel apa saja sih yang dirasa Hai agak kurang nih? Mapel kimia, fisika, matematika sama sejarah Indonesia. Kimia, fisika, matematika, dan sejarah Indonesia. Oh, berarti itu rata-rata pelajaran berhitung, kan? Iya. Hai kemarin waktu penerimaan di kelas 10, kan Hai tahu nih waktu penerimaan awal masuk kita sudah penjurusan. Nah, kalau boleh ibu tahu, kemarin waktu pemilihan jurusan Hai sendiri atau gimana? Itu pemilihan jurusan kemarin saya milih sendiri dan dapat masukan dari keluarga. Dapat masukan dari keluarga. Iya. Berarti memang kemauan Hai ya di kelas 11 ngambilnya jurusan IPA. Iya. Nah, karena Hai dari awal ngambilnya sudah jurusan IPA dan itu jurusan yang Hai inginkan karena dapat masukan dari keluarga. Berarti Hai kan sudah tahu tuh pelajaran-pelajaran yang ada di IPA yaitu kimia, fisika, matematika, dan sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu kan termasuk dalam peminatan di jurusan IPA. Berarti kan itu pelajaran di jurusan nih. Iya. Mungkin ibu nanyanya agak sedikit ini. Hai kira-kira kalau memang belajar sungguh-sungguh bisa mengikuti tidak pelajaran itu? Bisa. Nah, berarti Hai sebenarnya bisa mengimbangi kan? Cuman apa tadi? Cuman saya cepat bosan. Nah, biasanya Hai kalau izin keluar tadi kemana? Biasanya izin keluar itu keliling sekolah. Keliling-keliling sekolah. Setelah berkeliling baru masuk ke kelas. Tapi berkelilingnya lama sekali lah sampai pelajaran mau habis. Nah, dari cara pemikiran Hai, apakah itu baik untuk Hai? Tidak. Nah, jadi menurut Hai nih, bagaimana caranya supaya pelajaran bisa terpenuhi? Tidak izin keluar atau gimana? Menurut Hai gimana nih cara penyelesaiannya kalau sudah seperti ini? Kan tadi menurut Hai itu kurang baik, kurang pas. Nah, menurut Hai yang pasnya gimana nih? Menurut saya izinnya lebih sebentar aja keluarnya dan masuk lagi. Kalau saya lebih bosan lagi, saya bisa sambil dengerin musik. Nah, jadi menurut Hai langkah-langkah yang harus dijalani yaitu kalau sudah mulai bosan, Hai mungkin akan belajar sambil mendengarkan musik. Dan apabila masih bosan lagi, mungkin Hai akan izin sebentar keluar untuk menghirup udara segar terus masuk kembali. Nah, itu sudah bagus banget sebenarnya. Apa yang kamu utarakan tadi sebenarnya sudah pas menurut ibu dan menurut berarti kita sepemikiran nih. Nah, jadi kalau misalkan bosan bisa izin ke guru mapelnya untuk permisi Bapak, Ibu, mungkin saya izin keluar sebentar. Nah, jadi sebenarnya permasalahan ini Hai tahu jawabannya dan Ibu rasa yang Hai pilih caranya tadi itu sudah tepat, sudah pas. Ngomong-ngomong Ibu tanya. Yang Bu Hai kegiatannya nih, kegiatan Hai dari pagi sampai dari semua yang permasalahan tadi yang dari laporan guru mapel
sudah tahu jawabannya, Hair sudah tahu solusinya, yaitu tadi dengan kalau bosan mungkin Hair akan izin keluar sebentar untuk menghirup udara segar, Pak. Terus masuk lagi ke kelas, tapi setelah atau ketika masuk ke kelas terus Hair merasa bosan lagi, berarti Hair akan mendengarkan belajar sambil mendengarkan musik. Menurut Hair itu yang sudah paling pas kan untuk mengatasi permasalahan yang ada? Iya, pasti. Nah, alhamdulillah, berarti kan Hair sudah bisa menemukan solusinya. Jadi dari masalah awal yang Hair ceritakan tadi, berarti Hair sudah bisa memikirkan bagaimana pemecahannya, gimana cara jalan keluarnya. Apakah Hair sudah merasa lega? Iya, Bu. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi dengan Ibu? Iya, ada, Bu. Oh iya, jadi kalau masih ada yang ingin diceritakan? Iya. Jadi sebelum kita Hair mulai cerita nih, bagaimana kalau kita semangatin Ibu waktunya lah. Iya, Bu. Jadi pertemuan kita hari ini, Ibu rasa 30 menit cukup ya? Iya, Bu, cukup. Alhamdulillah. Terus pertanyaan? Iya, Bu. Udah, silakan cerita. Gak apa-apa ya, saya cerita sendiri. Nggak apa-apa, Nak. Nah, dalam konseling individu itu, dalam konseling itu ada kode etiknya, kode etik dalam menjaga kerahasiaan. Nah, jadi Ibu harap Hair bisa menceritakan tanpa harus takut cerita ini akan tersebar keluar, yaitu tadi karena sekali lagi itu kan karena dalam konseling ada kode etik tentang kerahasiaan yang nantinya akan Hair ceritakan ini. Iya, silakan Hair ceritakan. Ya, sebenarnya saya merasa sibuk karena nilai mapel saya banyak yang kurang. Jadi nilai mapel Hair banyak yang nilainya kurang. Iya, banyak. Terus? Dan saya juga malu karena di kelas tingkat saya juga menurut. Kalau Ibu boleh tahu, mapel apa aja nih yang Hair ketahui, yang Hair rasa tadi nilainya berapa? Mapel kimia, fisika, matematika, sama sejarah Indonesia. Jadi kimia, matematika, fisika, sama sejarah Indonesia. Jadi berarti mapel yang kurang nilainya ini tadi itu menurut Hair berarti sama dong dengan yang kemarin dilaporkan oleh guru mapelnya yang Hair selalu izin keluar. Oke. Itu tugasnya tugas rumah yang jarang dikerjakan? Dua-duanya. Tugas rumah sama tugas sekolah. Berarti Ibu bertanya lagi nih, kalau tugas sekolah biasanya kalau Hair belum sempat mengerjakan terus gimana Hair caranya menyelesaikannya? Kan tugas sekolah nih. Kalau tugas sekolah itu saya kerjain aja. Iya. Oh, kalau tugas sekolah berarti dikerjakan. Cuma tugas di rumah yang jarang dikerjakan. Jarang dikerjakan. Oke. Ibu mau bertanya lebih dekat lagi nih. Iya. Tadi kan kata Hair tugas rumah yang tidak dikerjakan. Nah, jadi Ibu mau tanya nih, aktivitas Hair dari pagi, siang, tidur sampai bangun pagi lagi itu seperti apa? Biasanya saya kalau bangun pagi itu harus sempat itu sholat subuh kalau nggak bisa, dan lanjut sekolah. Habis sekolah saya lanjut lagi nipis di rumah itu sampai sebelum asar, dan asar saya lanjut main voli, dan sampai maghrib saya lanjut lagi untuk maulid pimpinan di masjid, dan habis isya saya lanjut nipis sampai jam 9. Setelah itu saya main game. Oh, jadi
dari pagi, kalau sempat sholat subuh, kalau nggak sempat berarti kesiangan sebenarnya. Jadi setelah pulang sekolah lalu servis lagi, berarti servisnya ada terus nih setiap hari. Ada. Alhamdulillah berarti. Terus setelah sampai asar, sholat asar, habis sholat asar baru main lagi, main olahraga. Berarti habis olahraga, maghrib, habis maghrib sampai ke isya, habis isya, habis maghrib latihan maulidan. Iya. Nah, berarti habis isya baru servis lagi. Servis lagi. Ibu mau tanya nih, servis itu jadi kebutuhan atau gimana? Kan sampai 2 kali nih servisnya. Atau lagi hobi? Lagi hobi, jadi lagi asik-asiknya nih ya. Kalau boleh ibu tahu di rumah itu yang tinggal berapa orang ya? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Ayah, ibu, adik atau kakak? Adik. Oh berarti Hayat anak nomor 1. Iya. Nah, kalau boleh ibu tahu, orang tuanya kerjanya apa? Orang tua saya kalaunya ibu itu kerjanya swasta, kalaunya ayah itu kerjanya guru honor. Iya, ibu swastanya apa? Dagang sembako sama buah. Tadi kan kata Hayat kan habis sholat isya itu Hayat lanjut servis terus main game. Orang tua tidak jadi masalah kok? Atau pernah menanyakan sesuatu masalah sekolahnya? Tidak pernah. Jadi ya udah sejalannya Hayat. Jadi menurut Hayat nih, karena tugas di rumah tidak dikerjakan, sedangkan dari cerita Hayat tadi kayaknya masih banyak waktu luang untuk belajar. Kira-kira permasalahan di sini sebenarnya apa? Permasalahannya kurang bisa membagi waktu. Nah, hebat. Berarti Hayat itu sebenarnya sudah tahu sebenarnya Hayat mungkin kurang di pembagian waktunya. Hebat. Berarti sudah sepemikiran nih sama ibu. Karena Hayat sudah tahu salahnya di situ, berarti solusinya gimana tuh? Solusinya saya kurangin servis sama main game. Nah, berarti kita sepemikiran. Jadi yang apa yang Hayat pikirkan sama dengan yang ibu pikirkan. Hebat berarti. Berarti Hayat tahu. Berarti kekurangan di sini tentang pembagian waktu. Nah, jadi menurut Hayat nih, pembagian waktu yang seperti apa nih supaya tugas rumah bisa terpenuhi, hobinya bisa terpenuhi, gimana? Dikurangin servis sama main gamenya, dan dibanyakin belajarnya. Jadi jam servis malam diganti jadi jam belajar. Oke, nah itu bisa. Kira-kira menurut Hayat bisa nggak itu diterapkan? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan Hayat bisa menjalankan itu bisa diterapkan dengan maksimal. Jadi dari yang Hayat ceritakan tadi, mungkin ibu bisa mengambil kesimpulan sedikit nih. Dari yang Hayat tidak bisa mengerjakan tugas, kata Hayat tadi, berarti Hayat kurang bisa membagi waktu. Jadi Hayat mungkin nanti akan belajar membagi waktu supaya bisa lebih efektif. Setelah bisa membagi waktu, apa lagi yang Hayat? Saya akan lebih lagi belajar. Mungkin nanti dengan cara bikin jadwal. Jadi bisa konsekuensi dengan apa yang dibikin. Cara membuat jadwalnya bagaimana? Itu saya buat jadwalnya, saya kurangin waktu servis sama main gamenya.
dan diperbanyak belajar. Mungkin ditukar aja mungkin. Iya, Ditukar. Jadi waktu servis siang, jadi waktu belajar malam. Iya. Jadi mudah-mudahan Hai bisa menerapkan. Ngomong-ngomong nih, sehobi itu kan dengan servisnya. Iya Bu. Mungkin karena baru. Iya Bu, karena baru. Dan pelanggannya gimana nih? Merasa puas kah atau gimana? Alhamdulillah merasa puas. Berarti dari semua yang diperbaikin, alhamdulillah semuanya bagus. alhamdulillah, berarti mungkin bakatnya Hai memang di situ. Jadi terus dipelajari, terus dikuasai supaya nanti bisa lebih hebat lagi, lebih maksimal lagi hebat. Jadi tidak mengganggu jam belajar, tidak mengganggu jam sekolah. Gimana nih perasaannya? Alhamdulillah sudah sedikit lega. Akhirnya sudah tahu gimana cara menyelesaikan permasalahannya. Karena yang ketika kita punya masalah yang bisa menyelesaikan itu diri kita sendiri. Dan ibu rasa Hai itu sebenarnya banyak bakatnya yang terpendam. Cuman waktu mengeluarkannya atau waktu mengungkapkannya itu di waktu yang kurang tepat, benar. Nah itu tahu loh, jadinya ya itu tadi benar kata Hai. Mungkin Hai harus bisa lagi lebih mengatur waktu, terus bisa lagi memanajemen waktunya dengan cara apa tadi? Membuat jadwal. Iya benar. Ibu harap Hai bisa lebih konsisten nanti dengan apa yang Hai ucapkan sendiri, apa yang Hai pikirkan sendiri tadi solusinya. Jadi mudah-mudahan nanti kan bisa sesuai dengan apa yang Hai inginkan, sekolahnya berjalan, terus hobinya terpenuhi. Jadi gimana perasaanmu sekarang? Alhamdulillah sudah lega. Apakah masih ada yang diceritakan? Ada sedikit. Cerita apa tadi? Tentang masalah pramuka. Kenapa pramuka? Itu di sangga saya itu kurang kekompakan Bu. Kurang kompak. Iya. Terus? Ya karena mereka lebih sering main game daripada melakukan kegiatan kepramukaan. Jadi kurang kompak nih di kelompoknya Hai. Kalau kurang kompak menurut ibu pasti Hai tahu jawabannya. Iya Bu. Apa? Itu harus dibicarakan lagi sama mereka agar lebih kompak lagi. Nah itu benar, berarti supaya kekompakan itu terjalin, komunikasi kata Hai tadi kan harus dibicarakan, benar itu mantap. Berarti memang solusinya seperti itu. Kalau dalam kelompok berarti kita harus sering-sering berkomunikasi. Pas itu sudah yang Hai pikirkan. Nanti tinggal Hai bisa coba ke teman-temannya mungkin lebih banyak komunikasi. Karena kalau kita kelompok itu kan berarti apa? Menggabungkan satu seluruh untuk menjadi satu kesatuan. Benar. Benar kata yang sudah Hai bilang tadi. Kalau mungkin lebih banyak komunikasi atau berdiskusi kan kata Hai tadi. Iya, itu tepat, itu sudah sesuai dengan sama dengan yang Ibu pikirkan. Makanya Ibu tanya tadi ternyata kita sama pemikiran. Jadi apakah kira-kira ini sudah cukup lega dengan sudah cukup lega. Sudah bisa menemukan solusinya. Kalau Hai sendiri gimana? Saya juga merasa senang karena saya sudah menemukan solusi permasalahan saya. Sampai di sini atau mungkin masih ada yang ingin diceritakan lagi? Saya rasa cukup. Alhamdulillah hari ini Hai sudah bisa menemukan solusinya. Dan Ibu harap ini mungkin Ibu ambil kesimpulan lagi kita terakhir ya. Dari awal tadi Hai merasa kebosanan di kelas.
air mungkin akan mencoba menghilangkan kebosanan itu dengan cara belajar sebelum mendengarkan musik, terus izin keluar sebentar untuk menghirup udara segar dan Hai tadi mulai mengatur jadwal untuk bisa memenuhi tugas-tugas yang Hai tidak kerjakan, benar begitu nak? Iya. Alhamdulillah, berhubung waktu kita juga sudah habis nih. Jadi alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah bisa dapat air pencernaan sendiri, solusinya bisa air dapatkan sendiri. Gimana perasaannya? Alhamdulillah sudah lega. Masih ada yang ingin diceritakan? Saya rasa sudah cukup. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan air bisa konsisten dengan yang air ucapkan tadi. Iya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan dari saya. Iya, sama-sama. Saya ingin kembali ke kelas. Oke, belajar yang lebih giat lagi. Iya. Iya. Saya ingin kembali ke kelas. Iya. Belajar lebih giat lagi, semangat lagi belajarnya. Iya. Ibu yakin saya pasti bisa. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.